Inilah Julkaidah Kurniawati atau biasa dipanggil Ida, bocah perempuan Malang yang baru saja mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Satin. Senin 13 Agustus 2007. Ketenangan warga Desa Kawati, Kecamatan Tayan Hilir, Kalimantan Barat terusik. Puluhan warga termasuk ibu dan anak-anak berbondong-bondong menyesaki jalan di sekitar Terminal Tayan. Mereka berkumpul sambil membawa poster dan spanduk yang berisi kecaman. Polsek Tayan Hilir adalah tempat yang mereka tuju. Warga hendak menyuarakan keresahan hati mereka akibat sebuah peristiwa tragis yang terjadi sehari sebelumnya. Mereka meminta polisi menangkap dan menghukum Satin, seorang ibu yang tega menganiaya anak angkatnya. Satin dihukum seberat-beratnya, kalau bisa seumur hidup, karena perilakunya yang tidak kemanusiaan itu, memperlakukan anaknya seperti hewan saja masih kita kasih makan, kok anak dibikin kayak gitu. Inilah Julkaidah Kurniawati atau biasa dipanggil Ida, bocah perempuan Malang yang baru saja mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Satin, ibu angkatnya. Sekujur tubuhnya mengalami luka, tulang hidungnya patah, 2 luka menganga tampak di bagian hidung dan pelipis dekat mata kanannya. Semua itu akibat terkena pukulan benda keras. Sementara di bagian kepala terdapat bekas-bekas luka yang sudah mengering. Saat dirujuk ke rumah sakit Dr. Sudarso, Ida hanya bisa terbaring lemah tak berdaya. Ida pun menderita gizi buruk. Tubuhnya sangat kurus, berat badannya hanya sekitar 8 kg. Tak hanya itu, perlakuan Satin membuat matanya rabun dan kaki kanannya mengecil hingga tak bisa berfungsi dengan normal. Kekerasan dan penganiayaan yang dialami Ida terungkap saat Satin pergi menyusul suaminya yang bekerja di Labai 12 Agustus 2007 lalu. Aku nitip jemuran. Soalnya aku mau pergi ya Bang ya. Iyalah Tin. Pak, dia bilangkan mamanya nanti pakaian tuh dan kalau kering diambil dengan. Soalnya saya ini berangkat ke Labai. Sementara itu Ida tinggal seorang diri dalam rumah. Tangisannya membuat warga penasaran. Membayangkan kondisi Ida yang mengenaskan, warga berniat menolongnya. Tapi keadaan rumah yang terkunci rapat membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Warga pun curiga bahwa Ida mengalami penyekapan dan penganiayaan. Apalagi mereka sering mendengar pukulan disertai jerit tangis Ida yang menyayat hati. Dua dugaan lah kayak gini Pak. Nah, tapi kalau dia melasah itu memang benar. Cuman kami tidak melihat bagaimana dia melasahnya. Tapi kalau tangisan, pukulan itu memang. Hingga menjelang malam, tangis Ida tak kunjung berhenti. Semakin lama, tangisannya semakin melemah, hingga membuat warga semakin khawatir. Atas laporan tersebut, saya mencoba untuk koordinasi kepada aparat kepolisian, dalam hal ini kepolisian
sektor Tayan Hilir, Polsek Tayan Hilir, ya, untuk mengambil suatu langkah terhadap laporan tersebut. Ada apa ini Pak? Saat polisi hendak membuka paksa pintu rumah, Satin beserta suami dan anak-anaknya tiba dari Labai. Melihat warga berkerumun di depan rumahnya, Satin naik pitam. Pak, ada apa Pak? Rumah saya mau didobrak ini. Saya dari kepolisian, dari lapor warga, anak ibu yang namanya Ida di SKB. Nggak bisa Pak, itu urusan keluarga Dia saya. berkeras bahwa masalah Ida adalah urusan rumah tangganya. Namun desakan warga dan aparat membuat Satin tak berkutik.